jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya berkata, amin, 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 amin. Bapak Ibu, shalom semua. Selamat petang. Saya kebetulan namanya sama dengan Bapak Gembala, Bapak Hengki. Saya juga sama. Saya dari kota Semarang. Nanti aja ngiringnya ya. Dan saya sudah hampir mungkin sekitar dari tahun 98 saya masuk full time. Saya dulu adalah wakil dari Pak Petrus Agung. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nama beliau, dan beliau meninggal di tahun 2016 tanggal 13 Maret. Dan kemudian saya dengan Pak Victor memulai gereja yang baru. Kami sebut gereja kami adalah Higher Than Ever atau kami singkat namanya HTE. Dan kami sudah mengembalakan dari tahun 2017 sampai sekarang, kira-kira sudah 7 tahun. Dan Tuhan percayakan kepada kami jemaat hampir 3.000. Dan saya percaya kami mempunyai destiny yang besar. Bukan masalah jumlah jemaatnya berapa, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Pak, apakah kita semua dipanggil untuk memiliki gereja yang besar? Tidak semua. Semua ada yang dipanggil jadi gembala dengan gereja yang besar, ada yang gereja kecil, ada gereja yang di pelosok, ada yang di celah-celah gunung, ada yang di pedalaman, ada di tempat-tempat yang tidak terjangkau, dan seringkali mereka gerejanya tidak besar, tapi dampaknya luar biasa. Amin. Jadi kita kerajaan surga saling melengkapi, tidak ada saling berkompetisi. Makanya di dalam kerajaan surga, kalau saudara punya 5 jari, coba saudara bayangkan jari saudara semua jempol semua. Semua orang akan lihat jari saudara akan kabur semua. Ini makhluk mengerikan, monster, jarinya jempol semua. Mereka punya jempol, mereka punya telunjuk, mereka punya jari tengah, jari manis dan jari kelingking, dan semua dipakai sesuatu yang berbeda. Amin. Mari kita belajar tentang namanya kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab, terutama di kitab Matius, selalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang selalu berkata kata-kata dari awal selalu diucapkan katakan ini. Hal kerajaan surga adalah, ingat ya, perumpamaan tentang seorang tuan yang membagi talenta kepada 5 talenta sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang 5, ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. 5 diminta kembali 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 diminta jadi 2, tapi 1 disembunyikan dan tidak dikembalikan kepada tuannya. Dan Alkitab berkata kepada hamba yang menerima 1 talenta, berkata, kok hamba yang malas dan jahat. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, jahatnya di mana? Tapi yang berkata kepada hamba yang malas dan jahat itu yang ngomong Tuhan Yesus. Karena itu perumpamaan seorang raja. Seorang tuan yang sedang pergi dan memberikan talenta kepada jemaatnya. Atau kepada hambanya. Dan hamba yang mempunyai 1 talenta itu Tuhan berkata, engkau malas dan jahat. Harusnya engkau titipkan kepada yang punya 5 supaya menghasilkan 10 atau 11. Atau kau titipkan kepada yang 2 supaya menghasilkan 4. Tapi engkau aku beri 1, kau tidak kembalikan 2. Saudara, ini bicara tentang apa? Kerajaan surga. Dan kerajaan surga adalah, atau mannernya, atau prinsip nilainya, adalah seperti itu. Nanti kalau saudara lihat tentang dirham, saudara lihat tentang pukat, saudara tentang lihat orang yang menabur benih, itu selalu diawali hal kerajaan surga adalah. Tuhan Yesus mau berkata, standar kerajaan surga itu berbeda dengan standar yang ada di bumi ini. Oke, nah sekarang saya mau tunjukkan sesuatu. Saya kasih judul khotbah saya adalah manner kerajaan surga. Bagaimana kita memiliki namanya sebuah sikap, nilai, value, halakah, atau orang Yahudi menyebut namanya halakah, atau menyebut dengan namanya filosofi, atau menyebut namanya adalah sebuah kepercayaan. Nah, sekarang lihat di Mazmur 18 ayat 26 sampai 27. Ini ayat sangat terkenal sekali di Mazmur 18 ayat 26 sampai yang ke-27. Kalau mungkin dari pihak LED bisa keluarkan, Bapak Ibu bisa mengikuti. Ya, ini dia. Mazmur 18 ayat 26. Ayat 26 dulu. Ini kan 27-nya, nanti ke sini. 25 berarti, karena setiap Alkitab kita terjemahannya berbeda-beda. Sehingga terhadap, nah ini dulu. Kita lihat bersama-sama.
Bapak Ibu perhatikan, saya baca Alkitab saya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku. Bapak Ibu nggak jawab, nggak baca, berarti ngalamun semua sambil lihat ke depan, tapi lihat wajah saya yang ganteng ini mungkin. Saya ulangi lagi. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku. Jadi kalau kita tidak setia, Tuhan setia nggak? Loh Pak, tapi kan ayatnya ada di 1 Korintus, kalau engkau tidak setia, aku Tuhan tetap setia. Betul? Ayat orang Kristen yang suka berdalih dan suka berbuat dosa. Saya nggak setia Pak, saya tetap berzina, saya hidup dalam dosa. Tuhan Alkitab berkata tetap setia. Ayat ini dipakai untuk kita hidup di dalam dosa. Tapi Mazmur itu ayat firman Tuhan yang Tuhan tulis ilhamkan kepada seorang raja yang kaya di muka bumi namanya Raja Daud. Dan dia ngerti prinsip kerajaan surga yang berkata terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Tuhan butuh kesetiaan kita nggak? Butuh. Kalau saudara mau Tuhan itu setia dalam pekerjaanmu, setia dalam rumah tanggamu, setia terus menantikan anakmu yang belum bertobat, setia dalam setiap proyek dan masalah dan pekerjaan yang saudara lakukan hari ini, berlakulah setia. Maka dia berlaku setia. Amin. Nanti kalian lihat yang kedua. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ukuran yang kita memakai akan diukurkan ke kita. Kalau engkau nggak bercela di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan tidak berlaku bercela di hadapan kita. Lihat, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Nah, ini orang Jawa, nah ini sesama orang Pemalang, Jawa Tengah masih ngerti bahasa saya. Tetapi orang yang bengkok atau orang yang belit, tahu belit, bahasa belit. Orang yang tidak lurus, orang yang tricky, orang yang licik, Tuhan berkata, engkau licik, engkau berbelit-belit. Kenapa ya Pak? Saya nih kalau ikut Tuhan kok jalannya kok liku-likunya banyak sekali. Karena engkau belit. Hatimu tidak lurus. Hatimu berbengkak-bengkok, berbelak-belok. Engkau tidak bisa setia dengan Tuhan. Engkau tidak bisa berlaku yang lurus di hadapan Allah. Tuhan berkata, oke, kamu berlaku belit, kamu berlaku berbengkok, aku juga akan berbelat-belit dalam hidupmu. Ayat ini adalah sebuah manner, sebuah halakah, sebuah sikap kita. Bagaimana kita mau diperlakukan Tuhan seperti sistem kerajaan surga. Pak, kalau saya setia, dia setia. Oh, dia setia. Dia pegang firman-Nya. Pak, kalau saya setia membayar perpuluhan, firman berkata, dia buka tingkap langit. Iya, buka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Saya nggak ngomong perpuluhan hari ini, tenang saja. Tapi firman mencatat. Saudara dengarkan baik-baik. Hari ini YouTube semua orang mencoba berkhotbah. Entah punya gelar, nggak punya gelar, yang penting semua pingin ngomong. Semua pingin didengarkan. Satu kali jemaat kami mendengarkan khotbah di YouTube. Salah nggak Pak? Ya nggak salah. Saya juga tidak pernah melarang jemaat untuk mendengarkan khotbah di YouTube. Tapi kita harus punya filter. Dan jemaat kami ini mendengarkan khotbah di YouTube dari beberapa pendeta yang anti dengan namanya perpuluhan. Sejak hari itu jemaat kami ini dia mulai tidak membayar perpuluhan. Hampir 6 bulan dia tidak pernah bayar dan kembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas Malaki 3 ayat 10. Kalau engkau memberikan persembahan persepuluhanmu, maka aku Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Dan Alkitab berkata satu-satunya ayat di Alkitab yang berani ngomong, prove me, buktikan aku. Itu hanya Alkitab Malaki 3:10. Alkitab di lain di ayat tidak berani berkata, tantang aku. Tuhan berkata, tantang aku. Apakah aku tidak membuka langit dan mencurahkan berkat, engkau sampai berkelimpahan. Dan aku akan menghalau semua belalang gelap. Itu satu-satunya ayat yang berani berkata, prove me, buktikan aku, tantang aku, challenge aku sebagai Tuhan. Apa aku tidak buka tingkap langit? Jemaat ini enggak bayar perpuluhan. Karena dia dengar 3, 4, 5 hamba Tuhan berkhotbah di YouTube. Sebagai gembala saya tidak tahu ceritanya sampai akhirnya dia setelah bertobat baru dia bercerita semua. Koh tahu nggak abang saya koh? Karena dulu waktu masih di zaman Yud dia masih teman bermain. Koh nggak koh? Kenapa? Aku nggak pernah bayar perpuluhan selama 6 bulan. Berkatku total mandek, grek, berhenti, langit tertutup. Itu manner kerajaan surga. Ya terus, saya tiba-tiba diajak pergi sama mama saya, pergi ke satu kota
Yang ada di situ ada seorang hamba Tuhan dan ingin masuk ke gua doanya di sana. Pada saat saya dan mama saya sedang berdoa, tiba-tiba hamba Tuhan yang di kota itu yang mempunyai taman doa itu berkata, Tuhan bicara kepada saya. Padahal hamba Tuhan ini tidak kenal sama saya. Dia seorang hamba Tuhan dan dia berkata, Tuhan bicara kepada saya, kamu tidak membayar perpuluhan. Dari mana dia tahu? Saya nggak pernah cerita sama mama saya. Itu urusan saya dengan istri saya dan itu adalah urusan saya dengan keluarga saya. Tapi hamba Tuhan itu bisa diberitahu, Tuhan kamu tidak bayar perpuluhan. Makanya berkatmu tertutup. Saudara, saya hari ini nggak mau paksa orang mau perpuluhan silakan, mau nggak silakan. Pokoknya prinsip kerajaan surga adalah langit terbuka atau tertutup gitu aja. Dan akhirnya berkata, loh kok dia tahu? Kamu tidak bayar perpuluhan selama 6 bulan. Dan Tuhan bertanya kepadanya, apakah engkau masih takut akan aku? Karena pada saat orang belajar perpuluhan itu adalah belajar namanya takut akan Tuhan. Wah, saya takut sekali kok. Saya pulang, saya bertobat, saya ngomong istri saya. Dan kami dan berdua dengan istri saya sepakat kami bayar perpuluhan. Dan saya bayar perpuluhan saya. Bahkan termasuk bunganya. Kerajaan surga itu ada bunga. Yaitu itu urusannya dia, saudara. Kita nggak usah bayar bunga-bunga. Tapi dia punya urusan sendiri dengan istrinya. Saya bayar perpuluhan saya. Dan saya selunasi dan kemudian langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat. Kerajaan surga itu mempunyai sebuah manner. Sebuah tatanan. Nah sekarang kita lihat. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Tapi terhadap orang yang ikut Tuhan asal-asalan, Tuhan juga asal-asalan. Kalau engkau beribadah bukan sesuatu yang sangat penting, Tuhan juga akan berkata, aku juga tidak menganggap dirimu penting. Karena kau tidak terlalu penting kau tidak menganggap aku Tuhan begitu penting. Terhadap orang yang setengah hati, aku kan juga setengah hati memberkati engkau. Gimana saudara? Ini ayat manner supaya kita mempunyai sebuah kepercayaan, attitude, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Motivator dunia sampai mengutip ayat di Amsal 4 ayat 23. Tolong siapkan ayat itu, Amsal 4 ayat 23. Di situ seorang motivator dunia yang tidak kenal firman Tuhan, tiba-tiba mengutip ayatnya orang Kristen di Amsal 4 ayat 23. Yang isinya adalah jagalah hatimu. Dengan segala, saya nggak dengar suara-suara, dengan segala waspada. Dari situ terpancar kehidupan. Motivator dunia bisa mencatat ayat ini memakai bahasa mereka. Dalam bahasa Ibrani ayat ini berkata, jagailah mannermu, jagailah sikap hatimu, jagailah nilaimu, jagailah kepercayaanmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ dalam bahasa aslinya berkata, menentukan engkau setinggi apa engkau dibawa. Menentukan engkau sejauh mana engkau dibawa jalan jauh bersama dengan Tuhan. Menentukan engkau seberapa luas perbatasan your geographical boundaries. Engkau tuh mau diberkati sebesar apa tergantung sikap hatimu. Mannermu. Dan para motivator dunia mencatat ayat ini dengan jelas, ditulis dengan jelas. Your attitude determine your altitude. Dia tulis kutip ayat ini berkata, sikapmu menentukan ketinggianmu. Saudara, kita mau setinggi apa bersama Tuhan? Saudara mau dibawa setinggi apa? Sebesar apa? Seluas apa? Sejauh apa dengan Tuhan? Tergantung sikap. Tergantung attitude. Tergantung nilai hidupmu. Tergantung value hidupmu. Kau dibawa. Kalau kita mempunyai orang hati yang mempunyai attitude, sikap yang benar di hadapan Allah, Tuhan akan bisa membawa kita jauh di hadapan Tuhan.
Saya berikan satu contoh di Matius 19 ayat 16 sampai 26, nggak usah dibaca, itu ayat panjang sekali. Ini adalah seorang pemuda yang kaya datang menemui Tuhan Yesus, dan orang pemuda kaya ini orang Jewish berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Dan Tuhan Yesus mencatat, Alkitab berkata, apakah kau sudah menghormati? Dia kutip ayat dari 10 perintah Allah yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum kelima. Tuhan Yesus berkata, sudahkah kau menghormati ayahmu dan ibumu? Oh sudah Tuhan. Supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di muka bumi. Siapapun saudara, bapak, ibumu, siapa seperti apa. Alkitab cuma ngomong hormati ayahmu dan ibumu. Itu manner. Itu nilai. Dia berkata, sudah sejak masa mudaku. Tuhan Yesus kutip ayat yang kedua. Hukum yang keenam. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Dan anak muda yang kaya ini berkata, sejak dari masa mudaku sudah aku lakukan itu. Wow, Tuhan Yesus berkata. Makanya dia diberkati. Kaya raya. Karena orang Jewish dari umur 12 sudah belajar Torah. Sudah belajar perintah Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan tidak berlaku bengkok dan tidak berlaku berbelit-belit, Tuhan akan juga berlaku tidak bengkok dan berbelit-belit. Anak muda yang kaya berkata, aku diberkati. Sudah aku lakukan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bertanya kepada Tuhan. Dalam hati saya waktu mandi, Tuhan, kenapa engkau tidak sebut hukum yang 1, 2, 3, dan 4? Kenapa kepada orang Yahudi yang kaya raya ini, kau menyebutnya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10? Kau tidak menyebut, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, hukum pertama. Kenapa kau tidak menyebut, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, hukum yang kedua? Kenapa kau tidak menyebut, jangan kau membuat patung dalam bentuk apapun untuk kau sembah? 3. Kenapa kau tidak menyebut yang keempat, kuduskanlah dan hormatilah hari Sabat? Kenapa 4 hukum 1, 2, 3, dan 4 tidak engkau sebut kepada anak muda ini? Tuhan bicara kepada saya. Karena dia lakukan dengan segenap hati. Kepada Tuhan, karena dia orang Yahudi, dia mempunyai sebuah filosofi, dia mempunyai sebuah manner, mempunyai sebuah nilai, mempunyai sebuah halakah berkata, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Wow. Saya pergi ke Israel. Saya sudah 8 kali ke Israel. Saudara tentang hari Sabat. Di tempat kita hari Sabtu. Saudara masuk ke tempatnya orang Yahudi. Itu lift disuruh Sabat. Saudara mau lantai 10 Sabat. Liftnya Sabat. Artinya Sabat apa? Gak boleh kerja. Naik tangga. Saudara. Lift itu disuruh Sabat. Ya. Dia belajar namanya beribadah. Belajar namanya menghormati Tuhan. Kita gak nyontoh itunya. Tapi kita nyontoh bagaimana dia belajar menghormati Tuhan. Di setiap hari Sabat. Hari ini orang Kristen gak ke gereja gak apa-apa. Minggu itu gak perlu ke gereja. Cuan-cuan lah kerja-kerja gak masalah. Yahudi tidak. Sabat. Betul-betul gak mau kerja. Dia hanya pergi bersama keluarganya ke satu hotel. Dia nyiapkan Sabat Shalom. Dia nyiapkan wine. Makan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dari Jumat malam sampai Sabtu malam dia hanya berdoa, berkumpul bersama keluarga, istirahat. Dan kemudian dia nyembah dan mencari Tuhan. Dan mereka mempunyai sebuah prinsip. Pekerjaan adalah ibadah. Kalau dia beribadah sangat menghormati Tuhan. Sangat mempunyai waktu yang khusus sebagai manner, sebagai nilai, sebagai value, sebagai halakah, sebagai sikap attitude dalam hidup mereka. Kalau mereka beribadah seperti itu, berarti kalau kerja, mereka juga segenap hati. 10 orang terkaya dunia yang megang orang Cina, no, Yahudi. Penemu terbesar di dunia, 1000 penemu, Yahudi semua. Kok bisa Pak? Karena mereka menghormati Tuhan. Dan dia berkata, yang aku kerja di sekuler pun, aku kerja dengan mempunyai sebuah nilai, sebuah value, sebuah sikap. Seperti aku menghormati Tuhan.
itulah pekerjaanku. Banyak orang Kristen sudah kehilangan yang ini. Value-nya, nilainya, manner-nya hilang. Satu kali ada satu kesaksian, bagus sekali. Ada seorang Yahudi dari New York, jual berlian. Ini kisah nyata, yang cerita kakak kelas saya, waktu saya sekolah Alkitab di Swedia. Dan kakak kelas ini cerita bagus. Ini Yahudi kaya raya di New York. Dia punya berlian, toko berlian cukup besar. Tiba-tiba dia telepon temannya. Sahabatku, mari datang ke tempat tokoku. Dan kemudian dia punya berlian cukup besar. Dan harganya puluhan atau mungkin saya nggak tahu, puluhan miliar. Dia ngomong sama temannya, kamu jualkan berlianku ini. Kamu boleh, saya minta harga pokoknya sekian. Kamu boleh jual lebih dari apa yang kamu mau. Kalau laku ambil semua itu namanya untungnya. Kamu hanya kembalikan pokoknya ke saya. Kalau orang Yahudi yang hidup dengan sesuai dengan Alkitab dan Taurat, itu nggak ada notaris. Ucapan itu adalah janji. Sekali kamu berkata ya, berarti kamu berjanji. Dan dia pegang firman kitab Taurat. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada abu-abu, hitam atau putih. Tidak ada tanda tangan notaris. Walaupun berlian harganya puluhan miliar. Berani orang Indonesia begitu? Hilang, Pak. Tak kasih duit cetil aja hilang. Apalagi 10-20 miliar. Mereka punya value. Apa itu, Pak? Setiap firman, setiap ucapan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah ditarik. Itu value mereka. Berarti kalau kamu ngucap, itu adalah sebuah janji. Dan kalau janji, itu harus ditepati. Harganya apa? Dia berkata, nyawa. Jadi nggak ada notaris. Gimana? Kamu sanggup? Sanggup. Kamu boleh jual harga seberapapun, ambil untungnya. Kembalikan pokoknya ke saya. Oke, siap. Aku ingin hidupmu diberkati seperti saya diberkati. Oke. Yahudi A yang punya toko berlian, Yahudi B yang punya sahabatnya. Begitu keluar, jalan berapa blok, dirampok. Ini kisah nyata. Dirampok, diambil berliannya, dipukulin. Si Yahudi A yang punya toko berlian nggak tahu. Si B habis dirampok, selesai, saya tanya dengan saudara. Tanya, kita ini jujur nih. Saya khotbah begini di depan youth, depan pelajar, dan di depan jemaat saya. Jemaat kami di Semarang. Kalau saudara sebagai Yahudi B, keluar bawa berlian, dirampok, apa yang saudara lakukan? Boleh saya tanya Bapak Ibu? Satu orang saja jawab yang keras. Jemaat Pemalang. Mana? Nggak ada yang berani. Ayo jawab. Satu aja. Nggak usah berdiri dah. Jawab langsung. Saya pengen dengar jawaban dari Pemalang. Sudah bagi B. Jawab aja Bu. Apa? Kembali kepada yang punya berlian. Terus ngapain? Saya kasih tahu bahwa berliannya hilang. Dirampok. Terus? Dah begitu. Oke. Jawabannya sama-sama Semarang. Kembali yang punya berlian saya berlianmu dirampok, selesai. Itu puluhan miliar. Saya tanya anak pelajar, bagaimana jawabanmu? Satu anak pelajar ngomong jawab, saya kembali kepada teman saya yang A, yang kaya raya itu, saya minta pinjam lagi. Karena dia kaya. Loh kok jawabanmu kok saya nak udel. Saya bilang, jawaban mau saya nak udelmu gitu. Saya kembali ke A. Minta berlian lagi, kaya kok Pak dia. Saya tanya sama pemimpin pelajar saya. Bagaimana jawabanmu, hei pemimpin pelajar di antara 300 anak ini? Dia bilang, seperti ibu jawabnya, pemimpin saya ini, anak buah saya, staf saya. Saya kembali ke si A, saya berkata saya dirampok, lihat nih bekas pukulannya, memar badan saya nggak bohong, saya dirampok membawa senjata, saya tidak berdaya. Terus ya saya minta belas kasihan. Udah begitu saja? Iya begitu saja.
Tiba-tiba di antara para kaum pelajar ada satu anak namanya, kalau nggak salah Yosua, duduk paling belakang. Dia berdiri, saya jawab Pak, gimana jawabanmu? Saya akan datang kembali ke A dan saya akan berkata, saya dirampok, tapi beri saya waktu. Izinkan saya kerja. Saya akan kembalikan berlianmu. Beri saya waktu untuk saya kerja. Saya akan berlutut, saya akan minta maaf, saya akan bicara apa adanya, saya habis dirampok, tapi saya tidak mau gratis. Saya akan bayar. Itu namanya manner. Itu namanya halakah. Itu namanya value. Itu namanya sikap. Dan Tuhan suka yang begini. Jadi kalau orang Kristen utang harus? Tidak ada yang jawab. Saya belum bayar, Pak. Saya pura-pura lupa ingatan. Saudara tahu yang dilakukan si B, kisah nyatanya ini? B tidak kembali ke A. Oh kabur Pak, terbang ke Israel, naik pesawat, pulang. Enggak. B pulang. Dia jual rumahnya, tidak cukup untuk membayar berlian. Dia jual mobilnya, tidak cukup membayar berlian. Dia jual motor, semua harta bendanya, tidak cukup sanggup membayar berlian itu. Dia ambil duitnya semua, dia main saham. Begitu dia menang, sejumlah angka-angka berlian itu. Harga pokoknya, dia ambil duitnya karena dia tidak untuk mencari cuan, tapi dia hanya mau mengembalikan harga pokoknya. Dia jual rumah, jual mobil, jual semuanya, dia mainkan saham, begitu dia menang, tarik semua, dia kembali kepada si A. Dia berkata, saudaraku, aku kembalikan harga pokok berlian ini. Terus ditanya, kenapa? Kamu kenapa memar semua badanmu begini? Saya habis dirampok, habis keluar dari toko berlianmu. Kenapa kamu tidak bicara kepada aku? Aku punya sebuah manner. Aku punya sebuah halakah. Aku punya sebuah nilai. Aku punya namanya sebuah sikap. Kalau aku diberi kepercayaan, aku harus menghormati kepercayaan itu. Dan aku bertanggung jawab dengan kepercayaan itu. Dan aku tidak akan datang hanya minta belas kasihan tanpa mengembalikan kepercayaanmu. Ini aku kembalikan. Si A berkata, kamu punya value. Kamu punya nilai. Dikasih yang lebih besar. Sekarang yang B, kaya raya. Ini yang hilang dari orang Kristen. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, kalau engkau bisa dipercaya dengan harta milik orang lain. Pernah baca ayat itu? Engkau akan menerima harta yang sesungguhnya. Kalau engkau hari ini dikasih kepercayaan sama seorang bos, nah 1 miliar tolong dijaga. 1 miliar itu tidak akan pernah dikutak-kutik. Bahkan 1 miliar itu tidak akan pernah dikuntil, tidak akan pernah diambil. Walaupun saudara dalam sebuah kebutuhan, walaupun saudara tidak punya apa-apa, duit 1 miliar yang dipercayakan kepada saudara, kok bisakah engkau tetap bisa dipercaya? Loh saya aja Pak, pergi disuruh bos saya beli, harganya itu 1 juta, tak makap kok Pak. Notanya jadi 1,5 juta. Tidak bisa dipercaya. Padahal prinsip kerajaan surga jelas, mannernya jelas. Kalau engkau bisa dipercaya dengan harta orang lain, kau akan diberikan harta yang sesungguhnya. Saudara, Amsal, ayat tadi tolong tetap dikeluarkan. 4 ayat 23 tadi. Jagalah mannermu. Amsal 4, 23. Jagalah halakah. Jagalah sikap hatimu dengan semua kewaspadaan. Bahasa Inggrisnya itu apa? Dengan rajin jaga hatimu. Nilaimu itu jangan berubah. Kenapa? Menentukan ketinggianmu. Menentukan seberapa jauh Tuhan bisa bawa engkau. Menentukan seberapa besar Tuhan bisa berkati engkau. Oh ini orang aja 1 juta aja bisa dipercaya. Tak coba, tak uji lagi. Tak kasih 1 miliar. Oh bisa dipercaya. Tidak diambil. Malah berbunga. Malah ngomong sama bos. Sekarang berbunga jadi 1 miliar jadi 2 miliar. Kamu bisa dipercaya. Tak kasih 10 miliar. Bisa. Semua hal yang besar itu selalu dasarnya dari sesuatu yang kecil.
Saya lihat TikTok itu sudah kata-kata itu. Hal yang besar itu diawali semua yang kecil. Itu nyontoh Alkitab. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, kau akan diberikan setia dalam perkara yang besar. Itu firman yang ngomong. Tapi orang China punya filosofi. Hal yang besar jangan pernah kau berkata tidak disepelekan dari kebaikan yang kecil. Jangan sepelekan kebaikan yang kecil. Jangan sepelekan perkara yang kecil. Karena hal yang besar dimulai dengan sesuatu yang kecil. Amin. Jaga manner, jaga sikap, jaga halakah dengan segala kewaspadaan. Lah wong orang diet aja, saya pernah ikut diet. Waduh ya ampun, minta ampun. Gak boleh makan gorengan. Gak boleh makan pisang, durian, apokat, mangga. Waduh itu makanan kesukaan saya semua. Gak boleh makan yang serba digoreng. Tak jaga 3 bulan. Loh kok bapak mau jaga kenapa? Mau kelihatan ketok kurus ya. Tapi sebetulnya sejujurnya karena mahal. Coba nggak bayar nggak bakal sak jaga. Setelah 3 bulan pak, wah bablas. Udah tak makan semua lagi saya. Hanya bertahan berapa lama? 3 bulan tok. Saudara, kalau masalah diet kita mau jaga. Kesehatan kita mau jaga. Uang kita jaga dengan segala. Setiap hari itu buka rekening, M-banking. Rekening nolku tambah nggak ya? Ya kan? Coba tambah 1. Setiap hari tambah 1. Tambah bahagia banget. Duitku kok bisa keluar? Ini akan sekian dari mana? Sampai berapa rupiah pun, sampai 5 rupiah pun dicari kalau perlu. Tapi kenapa urusan hati kok kita nggak jaga? Disakiti pokoknya tak sampai mati para buah kalau tak ampuni. Berarti gak jaga hati. Begitu iri lihat orang lain diberkati. Gak terima. Kita gak jaga hati. Begitu dapat kompetitor lawan yang lebih berat, lebih hebat, lebih luar biasa. Langsung nyinyir. Oh curang dia. Padahal memang lebih hebat. Bisa gak kita berkata, dia memang lebih hebat. Aku mau belajar dari yang lebih hebat. Hati ini sumber. Hati ini issue of life bahasa Inggrisnya. Memancar kehidupan adalah ini, hati ini sumber kehidupanmu. Engkau mau seberapa jauh, engkau mau seberapa luas, engkau seberapa mau diberkati tergantung di mana. Ini saudara. Dan orang Kristen tidak mau jaga sumber kehidupan ini di sini, tidak coba. Iri ya tetap iri. Marah ya tetap marah, jengkel tetap jengkel, kompetisi ya tetap kompetisi. Kalau perlu lawannya dikutuki. Biar bangkrut, tokonya bangkrut, kompetitor bangkrut. Itu tidak punya manner. Itu tidak punya halakah. Itu tidak punya nilai. Tuhan tidak bisa bawa engkau lebih jauh. Selamat diberkati. Kita kasih kesaksian. Ini orang Indonesia, kalau dia kan Yahudi. Yahudi kan 10 besar orang Yahudi. Terkaya di dunia loh ya, bukan Indonesia. Dunia. Dia pegang Jewish. Ini orang Indonesia. Usianya belum sampai 25. Kalau namanya harusnya Kristen sih, tapi saya nggak tahu. Namanya siapa? Rahasia. Dia dari umur 16 hidup miskin. Dari kecil. Umur 16 mulai kerja. Temannya masih sekolah SMA. Dia mulai kerja. Jual sedotan, jual pomade, jual semir, apapun yang bisa dijual, dia jual. Karena keluarganya miskin. Tapi mannernya, kerja kerasnya, halakahnya, nilai hidupnya, attitude-nya top. Kerja dia. Kumpulin duit pelan-pelan. Terus. Sampai suatu kali dia main saham. Ini setelah bertahun-tahun loh ya. Bukan hari ini. Hari ini kan orang pengen main saham. Semua pengen kaya mendadak. Kalau ini enggak. Dari umur 16. Terus baca statistik. Baca data. Baca terus. Dia belajar. Tengah temannya masih main game. COC main. Wah nge-game. Terus yang lain angkatannya dia nge-game semua. Dia enggak nge-game. Dia kerja. Dia enggak mau terlambat. Dia terus dari umur 16.
Dia baca statik, dia baca data, dia baca tentang saham, dia baca. Dia kumpulkan duit, naik, sampai puluhan miliar. Wow, belum selesai ceritanya. Terus kemudian buka startup sebuah usaha. Dia mulai usaha baru, startup usaha, cari investor. Investor masuk, investor masuk. Covid terjadi 2020 bulan Maret masuk Indonesia. Dia salah perhitungan. Kolaps usahanya. Temannya kabur. Dia punya manner, punya halakah, punya nilai, punya sikap, punya value, punya attitude. Apa yang dilakukan, Pak? Semua investornya dikembalikan duitnya. Dem. Duitnya habis. Saya tanya, sebetulnya perlu mengembalikan enggak, Pak? Banyak orang berkata, bodoh kamu. Ngapain dikembalikan? Kan invest. Rugi, salah perhitungan ya. Tanggung bersama. Betul kan? Cengli-nya kan itu kan. Orang China itu. Ya, masuk akalnya begitulah. Ya rugi, namanya rugi invest. Ya hilang. Dia enggak. Dia punya value. Dia jagai hatinya. Dia jagai mannernya. Dia jagai halakahnya. Dia jagai nilainya. Dikembalikan sambil menangis. Dia kembalikan. Tuhan melihat orang ini punya value. Alkitab berkata, bukankah aku memberikan hujan kepada orang berdosa dan kepada orang benar. Aku memberikan namanya apa hukum tabur tuai kepada orang benar dan orang fasik. Apa yang kau tabur kau tuai. Dia kembalikan. Covid, duitnya habis lagi. Dia mulai lagi usahanya. Sudah tahu hari ini belum 25. Kekayaannya berapa? 1 triliun. Tak sebut nama mobilnya. Sudah shock. Belum usia 25. Dia pegang duit 1 T. 1 T itu berapa miliar, Pak? 1000 M. Pertanyaan saya. Kok bisa dia diberkati? Padahal habis kolaps. Bukan pencucian uang. Bukan. Tuhan berkata, ini orang punya value. Dia jaga hatinya. The issue of life dari hatinya itu dijaga. Dan Alkitab kalau ngomong itu membuat geographical boundariesmu, membuat batasanmu seberapa luas dibawa. Ini orangnya. Gila, masih muda, belum 25 sudah tembus 1 triliun. Kok bisa ya, Pak? Manner. Nilai. Kalau utang, bayar. Pak, saya lupa utangnya. Pinjolnya banyak. Saudara, kok pakai hartanya orang? Kembalikan. Saya punya teman, kaya raya. Ngajarnya gini, kalau kamu dipinjemin sama orang baik, nilai sekian. Walaupun kamu kembalikan pokoknya saja. Orang kaya ini ngomong, jangan kembalikan pokoknya. Tambahi 10%. Karena kebaikannya dia. Itu apa, Pak? Value. Ternyata dunia ini ada namanya hukum. Yang berlaku kepada semua orang. Kalau kita punya namanya manner, sikap yang benar, Tuhan bisa percayakan harta yang sesungguhnya. Satu kali seorang hamba Tuhan bernama John Sung. Bapak Enggi mesti tahu. Itu adalah obor dari Asia. Dia sekolah di Amerika 3, ambil waktu S1, S2, S3, hampir puluhan tahun. Ambil sekolah kimia. Sebelum dia lulus, dia ketangkep Tuhan di China. Orang China ini
di Amerika. Orang China sekolah di Amerika naik kapal. Sebelum dia pulang ke China, ketangkap Tuhan. Dan Tuhan ngomong, John, berikan hidupmu padaku. Ambil gelar S1 kimia, S2 kimia, S3 kimia, sudah mau dikontrak perusahaan besar di Amerika, dengan gaji cukup besar, Tuhan berbicara, serahkan hidupmu kepada aku, John. Dia pulang, naik kapal. Di perjalanan di Samudra Atlantik yang begitu luas, setelah berpuluh-puluh tahun dia tinggalkan negara China, pergi ke Amerika hanya sekolah ambil S3, S1, S2, S3. Di tengah perjalanan Tuhan ngomong, berikan hidupmu padaku, John. Oke Tuhan, aku serahkan hidupku padamu. Satu tandanya, John. Buang semua ijazahmu di samudra. Piye? Kenapa Tuhan? Supaya engkau tidak pernah punya waktu untuk kembali menoleh ke belakang. Aku Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Aku akan berkati kamu. Kamu tidak usah kembali menoleh ke belakang. Buang. Kalau engkau rela, buang semua ijazah. Dibuang, saudara. Sama John Sung. Dibuang di seluruh samudera Atlantik. Pulang ke China. Dipakai Tuhan. Pernah datang ke Jepara di Indonesia. Disebut sebagai obor dari Asia. Kalau khotbah itu seperti ada api yang menyala. Di akhir hidupnya John Sung mau mati, mau menghadap Tuhan. Sudah sakit, umur 70 sekian, mau pulang ke surga. Tuhan datang temui dia, John. Ya Tuhan, aku mau pulang Tuhan, aku sudah kangen dengan engkau. John, kamu mencuri. Aduh, dia coba ingat-ingat Tuhan, aku mencuri apa? Aku hidupku dedikasikan, abdikan hidupku semuanya untuk engkau. Aku tidak pernah mencuri apa Tuhan. John, kamu mencuri. Perpuluhan Tuhan, tak bayar Tuhan, gak pernah nguntil saya. John, kamu ingat tahun 1970 sekian. Saat kau di Amerika, engkau pinjam duit sama seorang pendeta. Ingat Tuhan. Ya Tuhan, itu kan duit cuma $1. Hari ini cap goceng 15.000 Tuhan, rupiah. Ya John, tapi kamu pinjam dan kamu tidak kembalikan. Tuhan, 15.000 $1. Uang zaman sekarang gak ada artinya. Kamu harus bisa dipercaya dengan milik orang lain. Siap Tuhan, kembalikan anak. Panggil anaknya. Papa pernah pinjam $1 ke pendeta A di Amerika. Mungkin pendetanya udah mati lagi. Ya toh saudara, dia masih muda waktu itu. Pendetanya udah tua. Kirim duit ke gereja A. Kirim saudara. Setelah duit dikirim, Tuhan datangi lagi. John, mari pulang bersama dengan aku dalam kesempurnaan. Siap Tuhan, pulang. Tuhan itu ngitung rambut. Alkitab berkata, your hair is numbered. Rambutmu itu terhitung. Saya mau tanya di sini, Bapak Ibu yang di sini punya anak atau cucu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya punya anak. Tinggi-tinggi, berdosa malu nggak tak suruh maju ke depan. Yang punya anak atau cucu, anak boleh, cucu boleh. Sangat sayang sama anaknya atau sayang sama cucu, tinggi-tinggi. Bapak Ibu nggak usah malu. Nanti Tuhan lihat surga loh. Kamu ngomong punya anak 5, bilang nggak angkat tangan, awas kamu. Padahal anaknya 5 akeh rak karuan. Cucumu juga banyak. Oke, saya tanya Bapak Ibu yang angkat tangan. Saya tanya ini. Cinta sama cucunya? Cinta Pak, lebih cinta dari anak saya. Cinta sama anaknya? Cinta Pak. Saya tanya, kalau kamu cinta, pernah ngitung rambutnya? Tanya, pernah ngitung? Mulai kurang gawean Pak. Masa ngitung rambut? Berarti saudara ngomong, Tuhan kurang?
Saudara berani ngomong, Tuhan kurang kerjaan, ngitungi rambutnya orang? Enggak, dia mau bicara. Kalau rambut di atas kepalamu aja aku terhitung. Apalagi cuma sedikit-sedikit dalam hidupmu, aku Tuhan juga perhatikan. Sekecil apapun aku perhatikan. Termasuk duit $1. Dan John pulang dalam kemuliaan Tuhan, perfect, sempurna di hadapan Tuhan. Itu apa Pak namanya? Itu namanya adalah halakah buat orang Yahudi. Buat orang Kristen, itu adalah attitude, sikap. Sikap kita memperlakukan harta milik orang lain. Bisa nggak kok dipercaya? Saya waktu sekolah di Swedia, saya disekolahkan Pak Petrus Agung, sekolah di sana hampir 9 bulan. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngomongin. Setiap hari duit yang dikirim ke saya masih ingat, $750 setiap bulan. Itu tahun 1997. Tahun 91, 1998 kerusuhan Mei di Jakarta. Ingat, Bapak Ibu kan generasi lama kan, sama saya kan sama. Itu rusuh bulan Mei, tanggal 26, 27, 28. Dari tahun 97, di bulan Agustus tanggal 1, sampai saya pulang di bulan Mei, akhir tahun 1998, saya tulis setiap hari pengeluaran saya per dolar saya tulis. Diminta enggak Pak sama Pak Gembala? Enggak. Disuruh enggak? Enggak. Kenapa? Saya punya manner. Duit $750 saya pakai untuk apa saja, saya tulis semua. Walaupun setelah sampai pulang di Semarang enggak pernah diminta. Itu tanggung jawab saya kepada gembala saya dan tanggung jawab saya kepada Tuhan. Nah, buat apa Pak? Saudara tahu hari ini? Kami butuh duit gereja puluhan miliar. Ada 3 gudang. 1 gudang harga sekian M, 2 gudang harga sekian M, 3 gudang harga sekian M. Dan saya sama Pak Vitor kami nggak punya uang. Nah terus Pak, kami datang ke Tuhan. Yang menolong kami bukan orang Kristen. Pak, pakai saja. Tak kasih kuncinya. Bapak bayar sesuai berkat Tuhan. Loh kan tetap bayar. Sekian puluh miliar. Percaya. Padahal bukan orang Kristen. Loh, karena gudangnya nggak laku-laku mungkin dijual. Tahu, saudara. Kasihkan kami kan bahagia dia. Tapi tetap bayar. Tetap. Kami hanya berkata kepada sahabat. Bang gimana? Oke Tuhan suruh ambil. 3 loh Bang. 1 sekian M, sekian M. Puluhan. Gereja baru mulai berapa bulan? Kau bisa dipercaya dengan harta orang lain. Tuhan akan berikan harta semuanya. Saya ngalami. Saya jagai anak gembala saya. Saya antarkan, nyupirin sekolah, tidur di rumah, nemeni segala macam. Saya lakukan semua. Saya nggak pernah nguntil duit $1 pun. Bahkan saya keluar dari gereja saya yang lama, saya tidak pernah minta pesangon. Pesangonnya dari mana Pak? Pesangon saya adalah kerajaan surga. Saya ikut beliau berapa? 26 tahun, kalikan gaji saya. Gede. Terima $1. $1 pun saya nggak terima. Kenapa? Karena saya mau dapat pesangon dari surga. Pesangon manusia paling ratusan juta. Pesangon surga itu tidak terbatas. Kalau hari itu saya terima pesangon, 3 gudang saya bayar pakai pesangon saya, pakai pesangonnya Pak Victor, 1 gudang pun nggak pernah lunas. Pesangon kami berdua, 26 tahun kami mengabdi, tak bayarkan ke gudang 1. 1 gudang pun nggak pernah lunas. Angkanya miliaran. Tapi saudara dengar baik-baik. Saya bersaksi demi nama Tuhan. Angka gudang 3 gudang ini selesai puluhan miliar dalam waktu 1 tahun. Dari mana Pak? Saya tanya ke bendera, adakah orang donatur besar kirim duit? Gak ada Pak. Lah kok bisa kebayar lunas dari mana? Aku ya bingung Pak. Sampai yang ngasih gudang 3 kunci, Pak. Wah gereja itu Ciami, bayarnya tepat. Persembahan pertama kali pada saat kami terima gudang, ada seorang pemuda, sudah 6 bulan.
Gereja belum mulai, sudah 6 bulan sebelumnya gereja padahal sudah belum mulai. Tuhan sudah ngomong sama dia, persembahkan mobilmu. Enggak Tuhan, enggak mau. Mobil bagus, mobil sport. Aku masih muda, istriku cantik, aku masih muda, belum usia 30, terima mobil mewah kok tak persembahkan, ya moh. Bulan yang kedua, persembahkan mobilmu. Enggak. Bulan ketiga tanya Tuhan, ngomong persembahkan mobilmu. Tidak Tuhan. Bulan kelima, persembahkan mobilmu. Tidak. Begitu bulan ke-6 kami mulai gereja. Gereja mulai pertama kali, kami beli 3 gudang. Tuhan ngomong lagi sama pemuda ini. Berikan mobilmu mewah itu. Saya tahu Pak, enggak tahan. Doyak-oyak sama Tuhan terus. Saudara, persembahan kami pertama, mobil Porsche. Langsung mobil Porsche parkir di depan gereja, warna putih. Buat bayar gudang. Angkanya 1. M. Kok bisa Pak? Bisa dipercaya dengan harta orang lain. Punya manner. Saya dulu ngurusi sekolahnya orang. Pak Victor ngurusin sekolah misinya orang. Kami disuruh ngurusi kantornya orang. Kami disuruh ngurusin panti asuhannya orang. Gembala saya. Hari ini, Tuhan kasih kami panti asuhan. Tuhan kami kasih sekolah. Tuhan kami kasih kantor. Angkanya berapa? Puluhan. Duitnya dari mana? Saya nggak tahu. Jangan batasi dengan apa? Kalau engkau berlaku bengkok, Tuhan belit. Firman ayat pertama kali Mazmur tadi. Kau setia dengan harta orang milik orang lain. Aku akan setia dengan kau. Kau dapat dipercaya. Kau benar dalam perkara kecil. Aku akan berikan kau perkara yang besar. Hal yang besar selalu didasari dengan yang kecil. Yang duit cuma 1 rupiah, 1 dolar untuk jutaan dolar. Yang 1 rupiah aja nggak bisa dipercaya. Bagaimana dengan jutaan dolar? Atau dengan puluhan atau ratusan miliar? Bisakah engkau hamba yang bisa dipercaya? Itu namanya apa? Attitude. Sikap. Jagailah. Kembali lagi. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah sikapmu ini dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah the issue of life. The course of your life. Dari situlah menentukan kehidupanmu, kelangsungan selanjutnya engkau di bawah Tuhan. Pada saat kami COVID, tahun 2020 bulan Maret, saya kena COVID pertama kali. Turun mimbar geletak saya. Ketularan jemaat atau ketularan siapa saya nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan bicara, bangun sekolah, bangun panti asuhan, dan bangun kantor. Sudah digambar, kantor 3 lantai, gedung sekolah 4 lantai, gedung panti asuhan 3 lantai. Waktu gambar belum COVID. Udah digambar bagus, angkanya habisnya sekian puluh M. Duit di kas cuma ada 400 juta. Tapi ini angkanya puluhan miliar. 2020 bulan Maret COVID masuk. Dep! Langsung bendara saya ngomong, Pak, duit ini dipakai untuk merawat jemaat. Jemaat ada yang miskin, yang nggak bisa makan. Karena di lockdown, tidak bisa kerja. Dan kita tidak pernah ngerti dari 2020 bulan Maret ini, COVID akan selesai bulan apa, tahun berapa, kita nggak pernah tahu Pak. Duit kita yang 400 ini yuk kita belikan buah, belikan obat, belikan oksigen, belikan apa untuk merawat jemaat. Saya berkata setuju. Jemaat kami yang kena COVID itu 150. Kok banyak Pak? Jemaatnya 3.000. Yang meninggal berapa? 15.
Saya kasih perpuluhan ke Tuhan. Oh perpuluhan bukan. 150, 15 pulang surga. Bukan perpuluhan, sudah bukan. Dan saya salah ngucap lagi. Bukan perpuluhan, tapi meninggal. Sudah umur sih, sudah tua, komorbid, dan COVID, dan ada yang kena, paru-parunya sudah kena, ada jantungnya, ada apa segala macam. Tiba-tiba, bendara saya ngomong, Pak, ini nggak bisa loh Pak. Semua pemerintah berkata, tahan duit. Jangan bangun. Jangan investasi ke gedung, ke bangunan, atau apapun. Ini masa lockdown total ekonomi berhenti digentikan karena lockdown. Berhenti gerak. Gak ada duit masuk. Ibadah gak boleh. Betul kan? Betul lockdown. Gak boleh ibadah lagi. Berhenti Pak. Oke siap. Saya kumpulkan pastoral. Saya wakil gembala. Saya berkata kita gini ya. Gedung yang 3 lantai untuk kantor jadikan 1 lantai. Siap. Gedung 4 lantai sekolah SMP SMA jadikan 2 lantai. Siap. Gedung panti asuhan yang 3 lantai jadikan 1 lantai. Siap, siap. Jadi 1, 2, 1. Tidak 3, 4, 3. Tidak kayak formasi bola itu bukan. Jadi 1, 2, 1. Siap. Saya ngomong gitu. Bangun segitu ya? Ya, siap. Udah. Tiba-tiba gembala saya sudah dengar. Gembala saya juga ngomong, ya lebih baik. Itu lebih bijak daripada kita habiskan duit untuk bangun. Duitnya juga dari mana kita nggak tahu. Lebih baik 400 ini dipakai untuk memelihara jemaat. Berikan oksigen, berikan makanan, berikan semua. Berikan semua yang dibutuhkan jemaat. Pokoknya dikirim. Ada pasukan yang berani datang ke sana, bawa makanan, bawa obat, bawa oksigen, bawa buah dan segala macam. Siap pokoknya, siap. Wah kita bangga. Tapi cara berpikir kita bukan cara berpikir Tuhan. Kembali saya pulang ke rumah, berdoa pagi hari. Pak Victor berdoa, Tuhan, apa maumu? Tiba-tiba Tuhan itu marah. Ngomongnya apa sama beliau? Jangan intervensi pekerjaanku. Orang Jawa ngomongin enak, rasa melu-melu gue. Loh Tuhan mahal, ora urusanmu. Tuhan COVID, ora urusanmu. Tuhan duit disuruh ditahan, bukan urusanmu. Sudah tahu apa yang terjadi? Jangan intervensi pekerjaanku. Tetap seperti semula. 4, 3. Gembala saya balik ke pastoral. Tuhan ngamuk. Berkata, jangan intervensi pekerjaanku. Langsung pastoral berkata, siap. Tuhan kalau engkau minta tanggung jawab. Ya betul. Kita nggak punya uang kok. Angka sudah keluar sekian puluh miliar. Saya nggak punya uang Tuhan. Tanggung jawab. Sudah tahu? Masa COVID, di mana orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membangun gedung dan selesai tanpa hutang. Apa itu Pak? Dari manner yang kecil, kami setia dengan harta orang lain. Kami setia antar jemput ke anak gembala kami. Kami setia jagain mereka. Kami setia jagai rumahnya. Kami setia jagai mobilnya. Kami setia dengan pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Sekolahnya, panti asuhannya, sekolah misinya. Kami setia. Dan Tuhan berkata, kau siap menerima harta yang sesungguhnya. Saudara hari ini, kalau ada orang percayakan pada saudara, orang itu harus berkata begini, kalau sama A, aku percaya. Kenapa? Duitku gak bakal dibawa lari. Di situ orang Kristen punya nilai. Kau percayakan pada saya, aku akan jaga. Dan aku akan kembalikan. Tidak pernah aku minta-minta. Karena berkatku dari Tuhan semesta alam. Amin. Mari panggil bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih. Berikut.